dari sisi laning lainnya. So, buat kalian semua, para sobat Mobile Legends Indonesia yang terkece tersolid, mari kita dukung Geek Farm untuk menentukan babak playoff ada di tangan mereka dan bisa membawa tim Indonesia, dua tim akan berada di babak playoff. Mari kita langsung menuju ke dalam lane of down. Game pertama tentunya yang akan menjadi kunci biasanya untuk dua belah tim kali ini. Tapi kita harus melihat apakah Geek Farm dengan ngebawa Cloud ini, mereka akan bermain menuju ke arah mid to the late game, atau kalau mereka bisa press dari area midnya, trio midnya bisa jalan dari early, ini harusnya efek snowball bisa dipegang oleh Marky. Kalau kita berbicara efek snowballing ya, ini terlalu banyak sih. Ada Faramis, ada Cloud. Pokoknya early game yang bisa dibawakan sama Geek Farm ini adalah early game yang benar-benar menguntungkan banget kalau mereka bisa mendapatkan turtle yang pertama. Kebetulan kalau kita berbicara combo Final Slash dan juga Violet Requiem, dua-duanya connecting. Dan ada efek knock up airborne juga, jadi tentu akan mempermudah Baloyski dan Nael untuk melakukan kombinasi di early game. 3 victory situation. Oke, tapi di depan sana, di mana posisi dari Nael berhasil mendapatkan satu buah Little Wanderer, membuat Baloyski memancing Magister harus mendekat belakang bersama dengan Sawo. Kali ini udah ada Violet Requiem, udah pakai belum. Ternyata masih level 5 dan first blood di tangan dari seorang Apoy. Dengan adanya special migration aja dia membuat satu poin kill yang cukup berarti. Nael akhirnya kembali dengan insting agresifnya. Iya, kelihatan dari trio mid yang akhirnya berjalan di sebelum menyentuh menit 2 pertama nih, Be. Ya, apalagi dengan build hybrid yang nanti akan dibawakan oleh Nael. Makanya dia bawa emblem mage juga di sana untuk menambahkan 30 magic power. Ditambah lagi dengan Impurate Strill juga ada, jadi 46 adaptif untuk magic power juga. Dan bahkan bisa mengganggu di early game karena kita tahu sendiri juga bahwa Guinevere adalah hero yang sangat-sangat mudah untuk melakukan ganking dengan hanya modal 2 level saja. Oh, modal special migration aja dia bisa dapetin point kill. Dan sekarang kalau ngomongin dari itemnya, Profesor. Ya, untuk dari itemnya kayaknya masih jauh juga. Dan kayaknya untuk baru sekarang item penambah darah kayak Molten Essence ini bakal jadi pegangan banget untuk Nael sendirian. Dan Baloy mau gak mau harus agak sedikit delay menuju ke arah turtle-nya karena dia juga harus mengerjakan tugas yang lain, yaitu adalah dapat level 4. Tapi Final Slash-nya tidak berhasil mendapatkan Sawo di depan sana karena masih ada immune karena ada berdekatan dengan tembok. Meanwhile, permasukan dari Geek Farm berhasil mendapatkan turtle walaupun harus mengeluarkan Violet Requiem. Tapi Kid Bomba kali ini memaksa Luke harus mundur sampai ke turret. Tapi kayaknya Luke memang agak sedikit mengalami masa-masa yang cukup sulit ya untuk di early-nya juga. Melihat pergerakan dari Kid Bomba ini cukup, bisa dibilang kerjaan cukup cepat sih untuk menuju ke area objektif yang dibutuhkan oleh Jasvold sendiri. Ya, apalagi untuk power cut wave minionnya juga Uranus ini kan tinggi banget. Lihat, dia bener-bener bakal nge-cut terus Luke. Bahkan melakukan zoning out terhadap area jungle dari Nael. Sehingga ini bakal sedikit memberikan vision di area top lane. Dan Jasvold bisa bermain dengan bebas di area bottom lane. Oh my god, Purify Gaming. Untung aja di tangan dari Sunset Lover. Hampir saja dia bisa kehilangan nyawanya kembali. Tapi yang sudah dipastikan, para pasukan dari Geek Farm, mereka tidak ada yang merespon sama sekali di arah gold lane. Mereka memberikan Marky waktu yang tepat dan Violet Requiem. Kali ini masih bilang solid seorang Nael karena dia tahu masih ada Fracture, Profesor KB. Fracture, immune. Yang bisa memberikan serangan tiba-tiba juga. Dengan efek delay untuk Rift dari Nolan. Tapi Luke masih memiliki hari yang cukup berat seperti di area XP lane. Belum bisa rotasi tentunya. Tapi untuk kali ini Baloyski yang hadir dan turun gunung untuk membantu Marky. Setidaknya untuk memberikan pressure terhadap Karvi. Karena dari tadi Karvinya bebas banget dan malah Karvi yang memberikan pressure terhadap Marky. Iya, Karvi yang mungkin tadi sempat unggul ya di 3 menit sebelum kita melihat juga turtle yang tadi muncul di menit kedua. Dia sempat dapetin top goldnya dibandingkan dengan Marky. Maka harus sedikit bermain dari cukup sabar dari Marky sendiri. Dan satu buah sudah didapatkan oleh seorang Karvi di situ. Heptasis. Tapi nampaknya dari Luke juga menuju ke arah Heptasis. Dan mungkin ada satu hal lagi yang harus diperhatikan oleh seorang Kid Bomba. Kalau Luke-nya gak bermain dominance, tapi dia bermain dengan si Halberd. Itu yang harus diperhatikan oleh Kid Bomba. Karena bisa tiba-tiba instant pick-off terjadi di tangan Kid Bomba. Apalagi first itemnya tadi udah ada Elegant Gem dari Aboy. Aboy udah pasti bakal ke Necklace of Durance. Oke, tapi nampaknya di depan sana para pasukan dari Geek Farm. Mereka harus kehilangan turtle kah? Ya, di tangan dari Jasvold. Blessing Blood from Marky tidak terlalu berimpact. Dan The Ram yang berhasil di-copy oleh Sunset Lover. Membentar pasukan dari Geek Farm. Memaksa dengan long rating Sesame Real. Walaupun ada special migration, Purify Gaming berhasil menyelamatkan Kid Bomba. In the bottom lane. Geek Farm memaksa team fight kembali. Ingat Kim Bomba udah nggak ada lagi
sosok Purify untuk menyelamatkan dirinya. Karena Nile standby untuk mencoba mencuri. Apakah 1 poin bisa mereka dapatkan, Momochan? Wow, Raging Sandstorm yang begitu manis dengan 1 buah flicker. Tapi sepertinya teamfight di bawah tadi itu ngebikin Carvi dapetin platingan gold di area atas sih, Be. Iya, switching lane yang dilakukan dengan cepat karena melihat Marky melakukan blazing duet di area bottom lane. Sehingga memberikan informasi juga bahwa di area top lane agak sedikit kosong. Karena tiba-tiba Luke juga flicker dengan Raging Sandstorm dan kali ini Carvi-nya jadi memiliki gold yang sangat-sangat leading sekali. Iya. Tapi perbedaannya untuk sekarang adalah The Vault yang bisa lebih bermain proaktif. Karena yang pertama mereka dapetin turtle dan yang kedua mereka juga udah mulai set up pelan-pelan ke area bottom lane. Raging Sandstorm dengan ada Foul Requiem berhasil menutup Sawo. Udah mulai harus lebih respect Profesor KB. Dengan damage yang diberikan oleh seorang Nile, kayaknya tidak boleh dianggap remeh untuk Sawo kali ini. Iya, apalagi yang kita tahu Grok ini kan magical defense-nya benar-benar mengandalkan dari segi item aja ya, Be ya. Iya, dan kalau misalkan kita melihat dari Luke juga masih benar-benar terkena pressure yang luar biasa. Kid Bomba tinggal benar-benar nge-zoning aja, nge-cut wave semudah itu. Untuk memenangkan bagaimana rotasi early game yang bisa dibawakan oleh teman-teman dari The Vault. Iya, sementara ini kita ngeliat juga pergerakan dari trio mid-nya Geek Farm ini masih terus berjalan di laning area mid dan juga sekarang akan berfokus ke area atas nih. Mereka tahu space dari Carvi ini udah terlalu banyak, Ji. Oh, bukan hanya banyak. Sekarang mereka agak cukup kesulitan untuk bisa numbangin Carvi. Dan jawabannya adalah 2. Kalau mereka mau tabrak pakai Raging Sandstorm, mereka pastikan belum ada Wind of Nature. Tapi kalau udah ada, mereka udah siap dengan magical damage. Tapi watch out! Surprise attack Paloyski! Masih coba untuk bertahan di depan sana. Aboy datang dengan Red Rap, membuat para pasukan Kick Fab, memasang Tifa dan Sunset Lover. Tidak ada skill, escape mechanism. Ter-take down di depan sana dengan Turtle terbuka sangat bebas. Membuat Tails Bolt kali ini memaksa Tifa kembali. Apakah Tails Bolt yakin? Karena keputusannya tidak tepat, tidak memiliki utility, tidak memiliki line up yang maksimal dan bahkan Magister di sana tidak memiliki purple buff. Ingat, dia akan cukup lumpuh kalau Nile berhasil mendapatkan purple dari seorang Deathful. Wow, memang tidak ada altar sih dan mungkin itu informasi yang ngebuat Sawo akhirnya maju lagi tadi dengan 1 buah konsilnya. Ya, tapi lebih tepatnya itu adalah sedikit space aja untuk di area bottom lane karena lihat Uranusnya dapetin 1 turret di bawah. Ini dia yang sudah kita takutkan. Kalau misal Deathful memaksa dan tidak terlalu fokus terhadap apa yang dia punya saat ini, mereka akan kehilangan banyak, Profesor. Iya, tapi seenggaknya mereka udah membawakan 1 turret dan memang fokusnya sekarang adalah bagaimana ganking yang bisa dijalankan oleh teman-teman dari The Vault, tapi dipaksa sepertinya. Tapi nampaknya Final Slash masih mendapatkan kira bersama dengan Final Requiem. Untuk kamu coba dari Final Kick Pop, membuat Paloyski berdekat belakang, Scarlet mau dan double kill. Di belakang sana para pasukan dari tim The Vault, mereka masih mengandalkan posisi dari Brody Carvi. Tidak tersentuh sama sekali, membuat para pasukan dari Kick Pop mereka kesulitan dan dibalikin posisinya. Nile yang cukup terperangkap di dalam purple buff. Iya, karena tadi posisi juga dari Marky udah menggunakan Blazing Duet, so dapat informasi Carvi udah mulai bisa join teamfight dengan pemain-pemain Discord. Dan masalah utamanya juga masih belum ada yang bisa pegangin untuk Kid Bombanya. Karena dia benar-benar sendirian dari tadi, makan banyak banget farmingan. Sudah selesai dengan Dominance Ice, on the way juga untuk menuju ke arah Silence Rob. Udah pasti bakal menuju ke arah Oracle. Apalagi Dreadnought Armor-nya ready untuk menahan semua dealt damage yang bisa dikeluarkan oleh Khalid. Walaupun Khalid sudah selesai dengan menggunakan si Halberd, tapi setidaknya kalau kita lihat juga dari Kid Bomba, sulit banget untuk ditangkap karena nggak ada stopper pasti. Dari teman-teman Geek Farm selain menunggu Purify dan juga Spatial Migration dari Guinevere-nya Nile. Oh iya. Tapi udah mulai harus respect sih dari Brody-nya. Gimana caranya Aboy juga bisa nge-deal damage ke arah belakang bersama dengan Nile. Karena kita lihat Brody Carving ini masih tidak dengan Purify-nya. Jadi chance dia untuk di pick off ini cukup besar, Momo-chan. Iya, tapi dari kedua belah tim sama-sama terlihat jelas ya mereka benar-benar ngasih space ke arah gold lane-nya. Carvi yang dilepas begitu aja bisa nge-push sampai ke area turret di area atasnya. Tapi itu juga bedanya sih Momo. Oh. Carving-nya tuh benar-benar lebih free banget untuk space yang dia ciptakan sendiri. Apalagi dia benar-benar di cover itu sama Grok-nya dan bahkan udah mulai tuh. Final Slash memancing Sunset Lover depan sana. Buat terlepaskan dari Kick Farm yang sudah mulai mempertaruhkan semuanya. Tapi Luke nampaknya agak cukup sedikit terkena sabetan. Itu ujungnya dong, Profesor. Damage-nya udah terlalu sakit. Dan bahkan di arah Lord, ini tidak boleh mereka sembarangan ngebuka. Mereka harus bermain cat. Dan mereka harus pastikan Nile berada di dalam health bar yang cukup. Ya, kalau health bar sih kayaknya cukup. Masalahnya ini flicker yang akan disediakan sama Baloyski ini kapan dia bakal gunakan untuk ke belakang. Karena lihat ada solo kill tercipta di area mid lane. Solo kill tercipta, Final Slash berhasil dengan Magister. Dan Ram langsung memasang tim pada Blast. Dan from Marky mencari di mana Magister berada. Belum masih didapatkan. Sorpat memory. Belum bisa mendapatkan siapapun. Dan Paloyski one last hit.
Karvi, Rage-nya berhasil menangkap Paloiski. Dan Sawo di depan sana memancing keributan, memaksa Nile keluar dari kandangnya. Malah di tangan dari para pasukan Deus Vult, Lord terpegang. Lord yang pertama kemungkinan besar akan di tangan dari Deus Vult, tanpa adanya Contes. Kit Bomba ini benar-benar nyebelin banget. Benar-benar bikin sulit banget sih untuk tim fight dari Geek Farm sendiri. Ya, diawali gara-gara look-nya terpick off, apalagi terkena fracture juga. Dan ini adalah damage yang begitu tinggi, begitu instan. Karena memang item penambah darah dari look hanya bermodalkan di Heptasis. Sementara lihat Magister dia selesai dengan Endless Battle. Jadi akan ada true damage tambahan untuk menimbulkan serangan lagi bagi member dari Geek Farm. Dan ini efeknya sangat-sangat benar-benar jadi efek yang buruk banget snowballingnya bagi Geek Farm. Karena aku merasa dengan satu Lord yang diamankan dan Lordnya juga lumayan lama untuk show up. Mereka bisa nahan 3 wave minion ini untuk didorong. Deus Vult itu mau maksain untuk dapetin mid lane. Biar nantinya Sawo bisa kendaliin area jungle dalam dan dia bisa memberikan elemen of surprise dengan menggunakan wall charge. Oke, dan sekarang permasalahannya Luke ini kayaknya nggak boleh sampai tumbang lagi sih. Efek sisi yang dimiliki dari adanya Raging Sunstorm ini bakalan jadi crash piece untuk Marquis sendiri. Dan gak cukup dari Nile aja sih menurut aku. Karena kombonya juga harus masuk antara final slash dari seorang Baloi. Disambung Raging dengan Sandstorm adanya juga. Raging Sunstorm, yes, dan juga dengan adanya satu buah Violet Requiem. Ya, Satu momen banget, apalagi Satu Nether momen, Realm iya. juga kan satu momen juga. Terlalu banyak momentumnya. Tapi itu dia, kenapa tadi Final Slash Baloi memang udah on point tapi tidak maksimal. Iya. Karena tidak ada following up dari Raging Sandstorm. Betul, Meanwhile, pasif di area mid lane sudah dipecahkan. Di top lane akan menjadi sebuah pasif yang sudah hampir saja. Bukan hanya pasifnya pecah, tapi turret-turretnya Turretnya dan juga. berhasil. Di Lord yang pertama itu sangat menguntungkan Deus Vult. Dan kali ini, si Halper sudah datang dari sosok seorang Luka seperti yang sudah kita perakirakan. Dan membuat Luka ini kenapa dia cukup lembut ketika di takedown oleh seorang Nolan. Iya, benar-benar ini terkena damage dari Nolan sih. Mungkin Luke harus agak sedikit menjaga jarak dan lagi-lagi create satu momentum untuk Marquis. Biar bisa masuk dengan BMI dan juga satu buah Blazing Duet-nya. Tapi pergerakan dari Sawo ngebuka map yang benar-benar terang banget untuk Disvolt. Dan kali ini 6.000, hampir menyentuh 6.000 perbedaan networknya di menit yang ke-12 Profesor Kami. Ya, apalagi masih belum ada jawaban terhadap Irene's Kit Bomba. Iya. Dan damage yang diterima memang banyak, tapi masih belum bisa untuk menumbangkan sosok Uranus yang begitu powerful, begitu pastinya untuk mendapatkan Dragon HP yang tinggi. Dan Sawo sekarang bermain dengan formasi yang sangat-sangat ekstrim sekali. Dia udah winning conditionnya udah pegang banget. Dengan satu Lord saja mereka sudah bisa mendobrak turret, sehingga makanya ini yang dicari sama Sawo dan kawan-kawan. Mereka mau kendaliin invasi jungle-nya, biar teman-teman dari Geek Farm gak keluar dari zona nyamannya. Oke, memaksa ke arah Sawo. Wall charge telah dikeluarkan. Tapi membuat pasukan dari Geek Farm sadar. Dengan adanya posisi wall charge yang sudah keluar, ini tidak terlalu worth it. Karena dari Sawo sekalipun dia nggak pakai flickernya. Dia cuma mengandalkan wall charge yang tidak terlalu lama posisinya dibandingkan Conceal. Oke, dan sementara Lord yang kedua kali ini sudah mulai muncul. Dari Deathfall tentunya udah mulai melakukan inisiasi, tapi Nile cukup terganggu dengan pergerakan dari seorang Kit Bomba. Dan Kit Bomba tarik ulurnya ke itinya. Ini benar-benar bagus banget. Dia Oh, dapetin Final pasifnya Slash tiba-tiba memocan. terlalu early. Terlalu early. Dan memaksa. akhirnya cuma karena Sunset Lover. Ya, memaksa Purify saja di depan sana. Paleski sekarang tuh mau Nile. Tidak boleh sembarangan masuk ke dalam karena ingat, Walcha sudah kembali available. Ini harusnya udah dalam hitungan dari seorang Nile. Karena kalau Nile nggak sengaja mencoba untuk mancing ke arah belakang dan ternyata dia terperangkap di dalam jebakan Deathful. Ini beda banget. Ini jebakan warrior dari Deathful. Oh iya, apalagi kalau misalkan kita lihat dari Deathfall juga selalu ada Uranus di sana untuk membadani karena dia begitu tanky, begitu powerful dan zoning out pun mulai tercipta. Deathfall mendapatkan Lord dengan gratis tanpa adanya kontes sama sekali. Zoning out yang tidak ada hentinya dari Kit Bomba seperti kita mau Chan Sawo dan bahkan lihat dari bottom lane. Luke memaksa satu bapak kill terhadap seorang Kit Bomba. Masih bisa mundur ke arah belakang dan Kit Bomba bahkan tidak menggunakan Purify Samsung. Magister? Oh, Magister! Hampir saja berhasil mendapatkan Nile, tapi Nile langsung dengan sangat cepat sikap mundur ke arah belakang. Special Magister sudah dikeluarkan. Wadah! Apa kamu combro? Luka terperangkap. Magister shutdown from Marquis. Final lane dengan belasan duet dari seorang Marquis mengguncang ke Deathfall. Membuat para pasukan dari Deathfall mereka kehilangan Karvi. Tombak utama mereka yang akhirnya membuat pasukan dari Geek Farm punya power defensif. Baloiski, buying time semaksimal mungkin mencoba dia lakukan. Tapi di arah top lane, inilah the power of Cloud. Dengan sangat cepat dia bisa menyelesaikan
Lord walaupun sudah seprasi. Wah, ditempel terus sama Kid Bomba, tapi kali ini lihat Baloy. Oh my god, langsung on kill dapat Magister. Mereka terlalu terburu-buru mencoba mendapatkan balas King. Tapi karena Kate-nya terlalu berhasil membuat Kid Bomba terperangkap. Nopuri by Gaming. Kid Bomba akhirnya ter-take down. Mid to the late game. The power of Cloud the Marque. Sudah berhasil membuat Kick Farm. Berhasil menunjukkan batang hidungnya. Iya, setidaknya mereka berhasil untuk menahan dua pemain terlebih dahulu. Meskipun kita tahu Kating yang dilakukan oleh Kid Bomba cukup amat menyebalkan. Tapi at least ada punishment yang diterima oleh Disvolt kali ini. Dan bahkan perbedaan networknya sekarang udah mulai mengikis nih, Prof. Iya, pelan-pelan tapi pasti comeback mulai tercipta. Tapi harus pelan-pelan juga. Marky. Karena yang terjadi dari Geek Farm adalah sebuah pick off yang memang membuat Disvolt tumbang 1 demi 1. Iya. Tapi kalau 5 lawan 5, nah ini dia nih. Karvi moment! No. Nowhere to run, Karvi. Flicker nggak bisa dikeluarkan. Nggak ada penyelamatan dari Digi. Dan bahkan di sana Karvi cuma bisa ikhlas. Dan itu dia, the power of Purify di saat posisinya ada. Terlalu banyak hero yang menggunakan crowd control. Iya, masalahnya itu sih. Kalau misalkan kita udah mention dari tadi, pas 5 lawan 5, Disvolt mungkin powerful. Tapi kalau seandainya Geek Farm melakukan pick off 1 demi 1 dan pick off-nya berhasil, ini efeknya. Mereka yang bisa mengendalikan. Ya? Iya, mereka bisa leading the game. Karena mereka benar-benar makan satu-satu dulu, nggak langsung sekaligus. Karena ketika tim fight besar, ini masalah utamanya adalah Sunset Lover juga. Dia punya Netherrealm yang sama yang dimiliki oleh Aboy. Dan ini masalah juga. Langsung dikeluarkan Magister di sana. Masih ada Source of Fracture membuat dirinya selamat dari gencatan Nile. Happy birthday, kali ini tidak terjadi. Iya. Hanya surprise saja, minus 1 jantung, but it's okay. Tapi at least, tidaknya ada 1 turret yang berhasil didapatkan lagi oleh Marky kali ini. Dengkul getar dikit. Dikit ya? Dikit doang. Ya sebenarnya mungkin getar tapi balik lagi sih, ada Fracture. Iya. Fracture bakal menghilangkan efek sisi tersebut, udah kayak punya Purify gratis aja. Dan ini yang membuat kesulitan tersendiri ketika berhadapan dengan Magister. Apalagi Magisternya udah menuju ke arah late game, cooldown-nya makin lebih cepat lagi, dia juga udah punya Endless Battle. Dan ini akan membuat bagaimana Lord Dance akan sangat menarik untuk kita saksikan. Momen late game, di mana Geek Farm kali ini yang akan berhadapan dengan decision making dari Disvolt. Semakin late game semakin berbahaya. Iya, oke, lihat posisi dari Baloy. Udah melihat ada pergerakan dari Sawo yang masuk ke area rerumputan di area mid-nya. Dan harusnya Disvolt mereka kalau mau coba untuk melakukan kontes, ini Geek Farm harus agak sedikit tarik ulur. Coba paksain team fight, incer ke arah Karvi-nya. Coba cari tahu posisi dari seorang Karvi karena Disvolt memang agak sedikit sulit juga untuk nangkap ke arah Marky sih. Masih ditahan tapi Lordnya ini terlalu sakit buat Nile. Conceal Gaming telah dikeluarkan. Nile mendekat belakang, Kid Bomba ternyata tidak berhasil didapatkan. Langsung ada Nile melakukan following up dengan Bell Web. Dan ingat, Nile kali ini nggak punya apa-apa lagi. Dia Secretal Mouth, Aboy terperangkap di depan sana. Dan akhirnya Aboy kembali berhasil melakukan cover terhadap kawan-kawanannya. Aboy, mungkin aku bisa bilang ini agak sedikit panic attack yang dikeluarkan Geek Farm. Hingga dengan adanya posisi yang terbuka sangat bebas. Kali ini yang satu mereka harus pahami. Mereka tidak punya Netherrealm. Sedangkan Disvolt sudah punya dari Sunset Lover. That's why mereka terlalu berani Sawo. Tapi ternyata termakan instant pick up. Terjadi tahun depan Memory dan Baloy. Baloy from backline. Berhasil mendapatkan Source of the Karvi. Tapi mau tidak mau Karvi mengeluarkan flickernya untuk menyelamatkan diri mereka. Lord Evolve. Dan kali ini Geek Farm punya power yang cukup sama. Wah, powernya pas banget, timingnya juga tepat banget. Tapi hati-hati buat Nile. Karena dia nggak punya Toilet Armor, jadi nggak bakal kedina ini damage dari Lordnya. Lordnya akan tetap mengamuk. Lord buff, patch terakhir dari Mobile Legends Bang Bang memang membuat part tank jungle akan merasakan damage yang lebih tinggi lagi sesuai dengan persenan HP-nya. Iya. Dan ini membuat Nile mau nggak mau harus lebih sabar lagi. Atau setidaknya bawa Marky ketika nge-lord. Oke, dan Kid Bomba kayaknya masih cari informasi dulu. Mencoba untuk menzoning pemain-pemain dari Geek Farm. Look akan melakukan hal yang sama. Oke. Dan harusnya dari Disvolt mereka tidak akan perlu mengambil risiko untuk melakukan kontes ke area Lord kali ini. Dan tidak ada kontes, Luke juga sudah berada di teritorial yang tepat, Momocha. Dan ditambah satu poin lagi sih, Sunset Lover IMU-nya lagi cooldown. Ini bisa menjadi sebuah celah, sehingga nantinya Aboy nggak perlu buru-buru untuk show up. Dia tinggal sabar, nungguin di belakang, jangan benar-benar kelihatan sama Valentinanya. Atau nanti Valentina akan memiliki power yang serupa. Biarkan Luke untuk membuka team fight dan Nile. One by one situation menuju ke Magister. Cek ombak sih. Masih menahan dengan fracture yang mereka miliki. Cek ombak, ternyata ombaknya cukup deras, Profesor. Deras, akhirnya berbahaya sepertinya. Ini bisa lebih menenggelamkan para warrior dari Disvolt. Dan lihat di depan sana, Lord Evolve benar-benar di cover oleh para pasukan Geek Farm. Mereka coba Lord Evolve, Baloy!
Paloisky again. Momen yang dikeluarkan membuat para pasukan dari King Farm berhasil mendapatkan keuntungan. Luka versus everybody in the backline. Membuat para pasukan dari King Farm memperanakan backline dan mereka kehilangan Karvin. Ini bencana. Damage dari Fracture mau bisa dihadapi. Immortality bersama dengan para pasukan dari King Farm. Dan King Farm berhasil mengamankan snowballing mereka. Mematahkan early game Deathfall. Dan King Farm take the game one. Wow, permainan tarik ulur yang begitu manis dari Geek Mom.